Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Sofi, silakan pimpin temannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi ya, pembelajaran hari ini pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya, hari ini kita berjumpa lagi. Semoga kita berada dalam keadaan yang sehat dan semangat. Oke, Bapak lihat untuk kelas kita hari ini sudah sangat bersih. Terima kasih karena kalian menjaga kebersihannya. Oke. Nah, karena untuk hari ini capaian pembelajaran hari ini adalah berpikir profesional, menerapkan pengelolaan data, pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis, dan menuliskan instruksi. Ya, untuk hari ini tujuan pembelajarannya ada 3. Ya, siapa yang mau baca? Coba. Tujuannya. Boleh? Yang pertama adalah memahami. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan aturan berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma melalui studi kasus masalah yang terukur. Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, yang kedua, ada yang mau coba baca? Boleh, Ruby? Refleksi. Peserta didik mampu menganalisis manfaat berpikir komputasional dan mengaitkannya dengan cara mereka menyelesaikan masalah lain. Oke, bagus. Dan yang ketiga, boleh? Mengaplikasi. Peserta didik mampu menerapkan pilar-pilar berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, jadi anak-anak untuk hari ini ya, tujuan pembelajaran kita ada 3. Pertama itu adalah memahami. Kalian nanti diharapkan akan bisa memahami dari 4 pilar berpikir komputasional, yang diantaranya ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Kemudian nanti kalian juga akan belajar untuk mengaplikasikannya dalam sebuah pemecahan masalah. Ya, dan terakhir nanti kalian akan merefleksikan. Ya, bagaimana penerapan 4 pilar berpikir komputasional dalam pemecahan masalah sehari-hari. Nah, ya, itu yang akan kita pelajari. Kemudian minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pengenalan atau pengelolaan data. Nah, ya. Coba ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Apa langkah pertama yang kita lakukan dalam mengumpulkan data? Yang pertama kita harus mengumpulkan datanya dulu, ya. Kemudian bagaimana cara kita tahu nilai mana yang paling tinggi? Nah, kan kemarin itu kita mengumpulkan data dari nilai ranking, ya. Bagaimana sih caranya? Ya kita lihat ya nilai dari
terbesar, yang terkecil. Kemudian, apakah kita perlu tahu nama semua siswa di kelas untuk mengurutkan nilai mereka? Tidak, ya betul. Nah, jadi nggak usah, yang penting kita tahu nilainya mana dari yang tertinggi sampai yang terendah. Itu, karena itu yang kemarin. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang pemecahan sebuah masalah. Ya, memecahkan sebuah masalah yang sederhana, yang Bapak yakin kalian pernah memecahkan masalah ini dalam kehidupan kalian. Ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap? Siap. Nah, sebelum kita belajar, Bapak mau ice breaking dulu. Ice breaking dulu ya. Ice breaking temannya berpasangan. Satu orang tangannya seperti mau bersalaman seperti ini, dan satu orang siap untuk menangkap. Dan kalau yang ketiga, yang tengah tangannya gini, yang dua siap untuk menangkap yang samping kiri. Tak berarti yang ketiga mah yang tengah gini tangannya. Berarti kamu harus benar-benar fokus ya, tangan kamu harus gini. Ya, siap? Ya, kita coba, anak-anak kita coba. Yang bergerak itu hanya yang gini. Kalau saya bilang dekat, jauh. Ketika saya bilang tangkap, dan yang mau ditangkap harus cepat menghindar. Berarti kalau harus cepat menghindar. Oke, kita coba dulu, anak-anak ya. Siap? Siap? Oke, kita coba. Menjauh, dekat, jauh, dekat, jauh, tangkap. Adakah yang tertangkap? Oke, satu orang tertangkap. Oh, enggak ada lagi. Ya. Oke, sekali lagi. Siap. Fokus. Sekarang berarti gantian. Kalau yang ketiga nggak usah gantian. Yang kedua gantian. Sekarang yang dari tangan ini siap menangkap. Oke. Siap. Menjauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, tangkap. Oke, tepuk tangan kita. Silakan kalian buka produk masing-masing. Oke. Nah, kita masuk ke pengenalan tentang konsep ya. Silakan sudah dibuka produknya. Kalau sudah dibuka, anak, silakan kalian masuk ke tampilan berpikir komputasional. Ya, jadi ada 4. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Ya, jadi kita akan menghubungkan 4 pilar berpikir komputasional ini dengan cara untuk memecahkan sebuah permasalahan. Tapi sebelum kita ke pemecahan permasalahan, Bapak ingin mengenalkan kembali tentang 4 pilar berpikir komputasional. Silakan kalian buka dekomposisi. Karena kalian tinggal klik saja dekomposisi ya. Nah, di sini. Sudah ada. Nah, sekarang dekomposisi itu apa sih, Pak? Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil yang lebih mudah diselesaikan. Jadi gini anak-anak, bayangin ada masalah yang besar banget sampai kalian bingung ini gimana harus menyelesaikannya ya. Nah, caranya adalah kita bisa melakukan dekomposisi. Jadi kita rinci lagi masalah-masalahnya ya, dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Misalnya, di sini adalah mengerjakan PR. Siapa di sini yang suka punya masalah dalam mengerjakan PR? Nah, di sini misalnya, wah, PR hari ini banyak banget. Bayangin, karena kalian setiap hari itu dapat PR matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan juga sejarah, dan kesalahannya menjadi bagian kecil. Misalnya kalian mikirnya kan matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah. Kalian pecah dulu, matematika itu PR-nya apa? Misalnya matematika itu PR-nya 10 soal. Kemudian IPA PR-nya itu membaca 2 bab dan membuat akuntan.
Siapkan bahan-bahan, potong bahan-bahan, tumis bumbu, masukkan nasi dan aduk, kemudian sajikan. Kita coba untuk pengenalan pola. Kalian tinggal tulis aja pengenalan pola. Nah di sini pengenalan pola itu apa? Jadi kita itu mencari kesamaan polanya dan juga keteraturan untuk memudahkan dalam penyelesaian masalah. Contoh adalah jadwal harian. Karena lihat di sini hari Senin sampai Jumat sekolah itu jam 7 sampai jam 2. Kemudian setiap hari makan 3 kali sehari. Malam hari itu belajar dari jam 7 sampai jam 9 dan weekend itu bebas. Manfaatnya adalah dengan mengenali pola ini kita bisa membuat jadwal yang efisien. Nah, ya. Nah di sini ada contohnya. Coba latihannya ya. Coba kalian lihat polanya nih 2, 4, 6, 8. Kira-kira ini berapa? 10. Terus berarti kita lihat pola bilangannya itu benar berurutan. Jadi semuanya ditambahkan 2. Ya. Kemudian pelajaran, istirahat, pelajaran dan pulang. Kalau hari Selasa itu ada pelajaran, istirahat, pelajaran, pulang. Kalau hari Rabu ada pelajaran, istirahat, pelajaran dan pulang. Berarti hari Kamis gimana? Pelajaran, istirahat, pelajaran, pulang. Oke, kita cek ya. Oke, pelajaran, istirahat, pelajaran dan pulang. Kenapa kalian bisa berpikir seperti itu? Abstraksi. Silakan kalian juga masuk ke abstraksi ya. Di sini abstraksi itu adalah Fokus pada transaksi dengan nilai dan perbandingan dengan nilai. nah, jadi kalian fokus kepada hal yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan yang diperlukan. Contoh peta sekolah. Menurut kalian nih kira-kira kalau kalian disuruh membuat peta sekolah, apa hal yang penting? Harus ada apa? Kelas, Toilet, kantin, perpustakaan, halaman. kemudian kalau warna dinding penting nggak kalau dalam peta? Enggak ya. Kemudian jenis lantai, tidak. Ukuran jendela, Tidak. merek pintu, Tidak. jenis lampu. Tidak. Ya, jadi dalam kota itu yang pentingnya ini. Penting ada kelas, toilet, kantin, perpustakaan dan juga lapangan. Pilih yang penting. Bayangkan kamu ingin membuat aplikasi kalkulator. Mana yang penting? Anak-anak yang harus ada. Silakan kalian boleh klik dan cek jawabannya. Kalau menurut Bapak yang penting itu adalah angka, pasti harus ada. Kemudian ini tambah, kurang, kali ya harus ada. Kemudian layar, menyampaikan hasil. Ini sih kalau menurut Bapak tidak. Kita cek ya jawaban Bapak ya. Gimana jawaban kalian? Benar. Adalah algoritma. Silakan. Algoritma itu apa? Adalah. Nah, jadi ini adalah untuk membuat sebuah urutan atau diurut. Nah, coba kalian menyusun algoritma cara mencuci piring. Saya yakin anak cewek masa nggak bisa cuci piring. Coba kita urutkan ya kalau ingin cuci piring. Apa dulu yang pertama? Kumpulkan piring kotor. Oke, kemudian Siapkan air dan sabun cuci piring. siapkan air dan sabun cuci piring. Kemudian, Buang sisa makanan ke tempat sampah. nah, setelah kalian menyiapkan air dan sabunnya, anak-anak ya, buang sisa makanan ke tempat sampah. Kemudian
Selanjutnya Bilas dengan air bersih. bilas dengan air. Bersih. Dan terakhir Kita kirim di tempatnya. kita cek jawabannya ya. Cek. Wih, sempurna. Ada yang sempurna kayak Bapak ada? Ada. Kelompok mana coba tangan? Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, itu anak-anak yang disebut dengan algoritma. Ya, jadi mengurutkan dari hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sampai yang akhir. Ini juga sama ada contohnya algoritma untuk belajar ujian. Ya. Jadi kalau ujian itu jangan sistemnya SKS, belum SKS. Apa SKS teh? Sistem kebut semalam. Atau pas saya suka di blender, bukunya diminum, aduh jangan, karena kayak main masuk atau bukunya suka di enggak ya, karena jangan. Yang pertama itu kalian harus kumpulkan semua materi yang akan dipelajari, buat jadwal belajar, baca dan pahami materi, buat catatan penting, kemudian latihan dan juga review. Jadi kalau kalian melakukannya ini semalam sebelum ujian, bagus supaya otak kalian nanti ngeheng, karena ya bisa error juga kalian ya. Nah, jadi itu anak-anak 4 pilar dalam berpikir kelompok rasional. Yang pertama ada komposisi, kedua Pengenalan pola. ketiga Abstraksi. keempat Algoritma. apa itu dekomposisi, Memecahkan hal-hal yang kecil. apa itu pengenalan pola, Mencari kesamaan dan pola yang berulang. apa itu abstraksi, Fokus pada hal penting dan hal tertentu. apa itu algoritma. Membuat langkah-langkah penyelesaian. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini siapa yang pernah membuat kue atau masakan? Angkat tangan. Coba, yuk, pernah buat kue atau masakan apa di rumah? Kamu pernah masak? Apa? Bolu ketan. Oke, kalau ke sana, siapa yang pernah bikin? Kalau ke sana dulu, mau buat telur. Oke. Telur ceplok ya, telur apa nih? Bolu kukus. Oke, kalau ke sana, ada yang pernah memasak atau pernah sesuatu? Ya? Oke, Askar ya? Iya. Kalau ini? Pancake. Wih. Kalau ke sana, ada yang pernah masak? Nasi goreng, oke. Kalau Bapak suka masak air, kayak gitu. Nah, misalnya nih yang tadi membuat goreng telur apa? Yang pertama kalian lakukan apa? Kalau goreng telur, siapkan telur, benar? Telurnya harus ada dulu ya. Apa yang perlu digoreng kalau ada telur? Terus? Oke, panasin minyaknya, kemudian masukkan telurnya, kemudian masukkan bumbunya, kemudian goreng hingga matang. Anak sadar ya kalian itu sudah berpikir secara algoritma. Ya, jadi disusun tuh kita siapkan telurnya, panasin minyak, goreng, masukin bumbu dan tunggu sampai matang. Nah, karena yang akan kita lakukan adalah ini sudah berkelompok ya, sudah berkelompok. Hari ini kita akan menganalisis sebuah permasalahan. Permasalahannya apa, Pak? Ini Bapak kasih permasalahannya. Silakan kalian diskusikan ke kelompok. Silakan diskusikan ke kelompok. Anak LKPD-nya udah Bapak kasih. Silakan kalian isi dengan nama kalian. Isi dengan nama di sini ya. Nama kalian. Kalau misalnya ada berempat, tulis saja 4 orangnya siapa. Kalau yang bertiga, silakan tulis yang 3 orangnya siapa.
tugas kalian itu adalah, silakan buka halaman selanjutnya. Tugas yang harus kalian lakukan adalah menganalisis resep kue coklat. Kan tadi sudah ada yang pernah buat pancake, ada yang buat kue apa? Brownies katanya, ada yang nanti buat apa nih? Bolu ketan. Nah ini Bapak ini kalian coba menganalisis kue coklat. Karena ya di sini ada resep, ada bahan-bahan dan cara membuatnya. Kemudian ada pertanyaan analisisnya. Nah nanti silahkan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Anak-anak ada 4 pertanyaan, silahkan kalian diskusikan dan hasil diskusi kalian boleh dituliskan di sini di lembar jawaban, ya. Dan nanti ketika sudah selesai, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, silahkan. Waktu untuk berdiskusi, Bapak kasih waktu 20 menit. Ya. Silahkan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Dan kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk bertanya. Ya. Silakan. Nah di situ ada 4 pertanyaan ya. Silakan anak coba lihat resepnya. Bagaimana kalian bisa memecahnya menjadi langkah-langkah yang sederhana, ya. Meskipun itu sudah ada langkahnya, tapi bisa disederhanakan lagi ya. Kemudian, apakah ada bahan yang digunakan berulang kali atau langkahnya yang mirip di situ? Kemudian, kalau kalian membuat daftar belanja untuk bahan-bahannya ya, informasi apa aja yang penting? Apakah perlu merek terigunya? Apakah perlu merek gulanya? Perlu tidak kalau untuk membuat kue katakan ya? Kalian silakan jawab. Dan kemudian coba kalian susun ulang resep itu menjadi urutan yang lebih mudah untuk diikuti. Kan ini banyak nih, langkahnya ada 10. Nanti kalian silakan menurut kalian lebih mudahnya gimana? Ya, silakan berdiskusi. Kalau kasih waktu 20 menit. Dan kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Ya, silakan. Ya, kalian silakan tulis jawabannya di sini ya. Berdiskusi. Ya. Pertanyaannya ya. Silakan. Berdiskusi langsung. Ya. 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 Silakan kalian tinggal analisis, itu maksudnya dijawab ya. Silakan. Silakan berdiskusi. Iya, kamu harus melakukan dekomposisi ya, memecah masalahnya menjadi masalah yang lebih kecil. Nanti sudah di dekomposisi, kamu nanti mengenal pola kan bahan-bahannya ada yang sama enggak, atau ininya cara pembuatannya ada yang sama enggak. Oke. Kita sedikit lagi ya, sedikit supaya sejam. Tangannya di ini. Siap? Siap ya? Kita coba dulu. Siap? Up. Oke. Begitu dari atas begitu ya, dari bawah gini. Siap? 1, 2, 3. Up. Oke. Kita coba lagi 1, 2, 3. Down. Coba lagi 1, 2, 3 down. Satu kali lagi coba up. Anak-anak fokus. Up itu ke atas, kalau down ke bawah. Ayo terakhir sekali lagi. 1, 2, 3 up. Ayo cepat. Ayo silakan lanjut lagi berdiskusi.
diskusinya telah habis. Jadi sekarang kita akan mulai untuk presentasi. Yuk, siapa kelompok mana dulu yang mau presentasi ke depan? Silakan. Kelompok 1 boleh, kelompok 2 boleh, 3, 4, 5, 6. Silakan. Saya maju duluan. Boleh kelompok 2 mau coba dulu? Silakan. Depan. Silau. Di sini. Sebelah sini aja. Ini silau. Nah, sini berdiri. Nah, oke, yang begini mana ya? Oke, anak, ini dari teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan perkenalkan saya Siti Rubikaila. Yang pertama ada dekomposisi. Yang pertama siapkan dulu semuanya. Yang kedua bikin adonan kue. Yang ketiga masukkan ke oven dan yang terakhir dinginkan dan potong kuenya. Perkenalkan nama saya Hawa Indra. Aku lihat mau bisa kulit terus mau belajar juga ini boleh mau kita ikuti. Perkenalkan nama saya Hawa sama buku ada abstraksi. Yang penting yaitu resepnya, takarannya dan cara memasaknya. Yang tidak pentingnya yaitu hal-hal di luar resep seperti bikin alkohol atau tulisan makhluk. Perkenalkan nama saya Naila Fatina Siti. Algoritma mulai sabar panaskan oven, siapkan bahan, campur bahan dari dan rasa, aduk rata, makan dan selesai. Baiklah, sekian dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sekali. Silakan kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 1 maju silakan sini. Depan. Oke, anak-anak, silakan yang baik-baik ya. Ini kelompok 1 mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kita. Yang pertama, dekomposisi. Masalah besar membuat kue coklat dibagi menjadi langkah-langkah yang berbeda. Tahap 1, persiapan bahan. Tahap 2, mencampur adonan. Tahap 3, memasak adonan dan pemanggangan. Yang kedua, penggunaan bola. Bola adalah persamaan yang ditemukan dalam resep. Bahan-bahan penting seperti tepung, coklat bubuk, dicampur terlebih dahulu dalam satu wadah. Bahan-bahan basah gula, margarin, telur dicampur dalam wadah lain. Penggunaan alat ukur seperti sendok atau gula. Kita memasukkan bahan yang kering ke bahan yang basah secara bertahap. Yang ketiga, menggabungkan kedua bahan tersebut. Proses pemanggangan yakni memasukkan adonan.
dapat bersama. Pola langkah. Langkah pengukuran sering diulang. Misalnya mengukur setiap bahan dengan alat yang pas. Langkah mengaduk diulang beberapa kali. Yang penting jenis bahan seperti mati, kayu, takaran, bahan, suhu, obat, dan waktu pembuatan. Warna, mixer, dan isi cuaca saat memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, kelompok 3. Terima kasih atas sekali. Jadi anak-anak, kita lihat tadi dari beberapa kelompok representasi, saya sudah melihat kalian sudah bisa ya dalam mengambil komposisi, jadi membedakan masalah dari yang besar ke yang kecil ya dalam membuat kue coklat. Kemudian kalian juga sudah menemukan pengenalan polanya, misal dari bahannya, cara pembuatannya, anak-anak ya sudah melihat polanya. Kemudian abstraksinya, kalian sudah tahu mana hal yang penting, mana hal yang kurang penting. Dan algoritmanya, saya juga melihat tadi kalian dari algoritma yang panjang itu, cara membuat kue itu kan ada 10 ya. Kalau di KPD ada yang membuatnya diringkas menjadi lebih sedikit tapi mudah untuk dipahami. Ya, anak-anak bagus sekali. Nah, untuk sekarang kita akan melaksanakan kuis. Ya, kita akan kuis. Anak-anak, kuisnya itu tentang pemaknaan ya. Jadi gini, nanti kalian akan menggunakan kertas ini untuk menjawab. Ya, untuk menjawab kalian akan menggunakan kertas ini. Contoh, kalau jawaban kalian adalah A, A-nya harus ada di atas. Jadi kayak gini, ini A. Terus kalau B, ininya harus ada di atas, B. Dan kalau C, C-nya harus ada di atas, ini berarti C. Dan kalau D, D-nya harus ada di atas, berarti ini D. Yo, anak-anak silakan. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi masalah? Apa yang dimaksud dengan dekomposisi masalah? Kalau sudah, silakan diangkat jawabannya. Ini Bapak scan. Sudah? Siap? Silakan angkat jawabannya ya. Bapak scan ya. Nah. Oke. Belakang. Satu lagi. Oke, mari kita lihat jawaban kalian. Oke, betul semuanya ya 100%. Oke, bagus. Hanya kelompok 3, benar. Yang kedua oleh kelompok 1. Dan yang kedua juga sama oleh kelompok 2. Hari ini kita belajar apa hari ini? Pengenalan apa? Pengenalan pola, abstraksi, algoritma, dan dekomposisi. Apa itu dekomposisi anak-anak? Kemudian apa itu pengenalan pola? Mencari persamaan pola. Kemudian apa itu abstraksi? Fokus kepada hal yang penting. Dan terakhir apa itu algoritma? Membuat
ya pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat instruksi sederhana. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah instruksi sederhana berdasarkan cara berpikir komputasional. Ya, oke. Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum